Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali membacakan resume materi dari rekan saya, yaitu yang berjudul Hukum Administrasi Negara Sektoral. Yang pertama adalah aparat pemerintahan. Aparat adalah alat kelengkapan negara meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintah sehari-hari. Adapun aparat pemerintah adalah pegawai negeri, alat negara, aparatur negara. Istilah aparatur negara sering dipertukarkan dengan istilah birokrasi negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlakukan aparatur sipil negara atau ASN. Kriteria yang diharapkan dari ASN adalah yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai peran persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, yang berdasarkan prinsip merit system atau sistem merit, yakni sebuah proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintahan berdasarkan pada kemampuan, kualitas, serta kompetensi yang memiliki untuk melakukan pekerjaan kepada koneksi politik. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan yang pertama tugas pelayanan publik, yang kedua tugas pemerintahan, dan yang terakhir tugas pembangunan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan negara yang disebut dengan ASN atau Aparatur Sipil Negara mencakup PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Yang kedua yaitu mengatur aparat pemerintahan. Pengaturan ASN tidak terlepas dari peraturan kepegawaian negara yang telah panjang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan kepegawaian negeri sebelum adanya Undang-Undang ASN, terdapat dua undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Pelaksanaan kedua, kepegawaian tersebut digunakan bersama-sama, padahal berbeda jiwa perbuatannya masing-masing undang-undang tersebut. Pembuatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 adalah dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sensalitik. Sedangkan pembuatan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dalam suasana pemerintahan reformasi. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 sifatnya merevisi dan bukan menghapus Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang ASN sebagai pengganti dan mencabut Undang-Undang Pokok Kepegawaian sebelum dipertemukan untuk peningkatan. Yang pertama, efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, independensi PNS dan tekanan politik. Yang ketiga, profesionalisme birokrasi. Yang keempat, kompetensi aparatur. Yang kelima, kinerja dari PNS. Yang keenam, kapasitas kepelembagaan bidang sumber daya alam aparatur. Yang ketujuh, integritas birokrasi. Yang kedelapan, kesejahteraan PNS. Yang kesembilan, kualitas pelayanan publik. Serta yang terakhir, yang kesepuluh adalah pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya yang ketiga ada kewenangan aparat pemerintah. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Serta fungsional keahlian utama kepada yang pertama menteri dan kementerian, pemimpin lembaga dan LPKN. Selanjutnya sekretaris jenderal dan sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, gubernur di provinsi, dan bupati wali kota kabupaten atau kota. Selanjutnya yang keempat, kelembagaan. Yang pertama ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB. Fungsi-fungsinya yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
PAN-RB. Yang kedua, koordinasi dari sinkronasi pelaksanaan kebijakan PAN dan RB. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan negara yang menjadi pertanggungjawaban Kementerian PAN-RB. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan lingkungan Kementerian PAN-RB. Selanjutnya yang kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Kode pelaku ASN, maka yang pertama komisionernya harus 7 orang. Tugas menjaga netralisi pegawai ASN, pengawasan yang pembimbingan profesi ASN, dan pelaporan pengawasan evaluasi kepada Presiden. Wewenang KASN, yang pertama mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mengawasi dan mengevaluasi pengawasan penerapan asas, nilai dasar, dan kode etik serta kode perilaku ASN, memiliki atau meminta informasi laporan pelanggaran norma berdasarkan kode etik ASN, dan yang terakhir memeriksa dokumen terkait pelanggaran yang disebutkan di atas. Selanjutnya yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Kewenangan penelitian, pelakuan pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembimbingan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan AS. Yang keempat ada Badan Kewenangan Negara atau BKN. Penyelenggaraan manajemen ASN, penguasaan dan pengadilan pelaksana norma standar produser dan kriteria manajemen ASN. Selanjutnya yang nomor 5 ada kewajiban dan hak. ASN dalam hal ini adalah sebagai pengawasan ASN mempunyai kewajiban dan hak bagi setiap dari pegawai. Dalam hal ini kewajiban terdapat 8 kewajiban yang harus dipatuhi dan terdapat 5 hak bagi PNS dan bagi PPK terhadap 4 hak. Perbedaan hak ada pada hak penjaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak dimiliki oleh PPK. Selanjutnya yang keenam ada kedudukan, fungsi, dan peran. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri. Pegawai ASN yang bekerja dari institut pusat, instansi daerah, dan perwakilan merupakan suatu kesatuan ASN. Pegawai ASN melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan perwakilan. Dan yang terakhir, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina, pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan fungsi dari negara. Untuk itu pelaksanaan fungsi pengawasan yang mencakup pemerintah, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, penggajian, pelatihan dan pendidikan serta memberikan PNS di daerah akan diserahkan kepada daerah, tetapi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan tersebut daerah tetap harus tunduk kepada standar norma dari prosedur sistem merit yang berlaku nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.